Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Jason Ngangi. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Batch 1 Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 8 mengenai meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, semuanya sehat? Sudah siap mengikuti kegiatan belajar hari ini? Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita awali dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Mas Pambudi. Tarik Mas Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita bertadarus Al-Quran. Membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Pambudi. Semoga dengan bacaan tadarus diawali dengan bacaan tadarus kita diberikan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya untuk memperkuat rasa cinta kita kepada negara kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Mbak Melia. Baik, terima kasih Mbak Melia atas memimpin waktunya. Semoga dengan pembiasaan yang kita lakukan ini kita menjadi generasi yang berkarakter. Baik, anak-anak, terima kasih. Selanjutnya untuk mempertebal keimanan kita juga mengenal kembali kepada Allah, kita membaca atau melantunkan nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Asmaul Husna akan dipimpin oleh Nabi. Silakan mulai. Mulai kita mulai baca surah
Baik, selanjutnya kita akan presensi kelas. Kita panggil Adinda Harisya Putri. Ya. Ahmad Bayu Restu Samudra. Siap, hadir. Siap. Ainur Eka Fitriani. Alin Lutfiatul Umam. Siap. Anugrah Mahendra Sinar. Hadir. Azifa Zaura Purnama. Cindy Dwi Pratiwi. Devana Arya Ramadhani. Deka Fernanda. Dimas Galih Permana. Siap, hadir. Fasabila Firlanda Azahra. Friska Aulia. Galang Dwi Prasetya. Ibnu Alif. Jonathan Firsi Pratama. Siap, hadir. Kevin Budi Firyansyah. Siap, hadir. Mevia Rizky Aska Prakosa. Muhammad Ulin Nuha. Muhammad Khairul Ramadan. Muhammad Nabil Atori. Naya Dwi Airilia. Naila Ayu Fitria.
Novan Bagus Saputra, Siap, Pak. Novita Rizka Azahra, Pambudi. Kita akan membahas materi berikutnya, tepatnya pada bab 7. Kita akan membahas meyakini Nabi dan Rasulullah yang diharapkan adalah menjadi generasi digital yang berkarakter. Mantap sekali kan judulnya. Nah, sebelum kita masuk di materi itu, kita ulang yuk materi yang sudah disampaikan kemarin. Siapa yang tahu materi yang kemarin, yang masih ingat? Ya, silakan Zahra. Oke, beragama secara moderat. Jadi yang tadi kan membahas beragama secara moderat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud moderat? Ada yang tahu? Ayo, Pak. Siap, Mas Bayu. Sesuatu yang kurang merugikan manusia atau tengah-tengah. Terima kasih Mas Bayu. Jadi moderat itu tidak kurang dan tidak berlebihan. Artinya orang yang berlebihan agama, maksudnya dia terlalu ya, biasanya orang tersebut akan terindikasi menjadi orang yang sombong. Jadi kan beragama berlebihan semangat yang lain, akhirnya urusan yang lain ditinggalkan, dia merasa dirinya bahwa yang paling benar. Nah, sudah merasa paling benar, paling sombong, apakah orang sombong itu amalnya diterima? Sekarang, kalau kurang beragama berarti jarang beribadah, jarang berinteraksi sosial. Nah, itu nanti termasuk orang yang tidak taat, Islam yang tidak taat. Jadi harus antara moderat itu kita harus jadi beragama itu ya menyesuaikan dengan porsi. Oke? Untuk mengulang materi yang lalu beragama secara moderat, nanti akan saya saksikan menggunakan ini ya. Nanti ada sebuah game yang mana akan saya putar gamenya. Nanti di sana ada nomor absen. Nah, yang nomor absennya kena itu nanti untuk menjawab soal yang ada di sini. Ada 5 soal, tapi satu anak cukup menjawab 1. Cara mainnya seperti ini. Kalau misal yang maju pertama ini salah, ya toh, nanti waktunya itu semakin berkurang. Tapi yang menjawabnya pertanyaan benar, nanti waktunya akan kembali ke setengah awal. Nah, ini kayak Squid Game. Jadi kalau nggak kena, dan ya, siap? Ya. Baik anak-anak, setelah ini kita akan mencari nama-nama ansar yang akan maju di depan untuk menjawab pertanyaan yang tersedia. Oke, sudah ready? Iya. Kita spin dulu ya. Kita cari nama yang akan maju. Nomor 25 Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi maju ke depan. Oke, Budi akan menjawab pertanyaannya ada di sini. Mau milih nomor berapa Budi? 4, Pak. Nomor 4 di Kabupaten Kayanya, guys. Mengapa penting bagi umat Islam untuk memperhatikan agama secara moderat? Jawabannya adalah D, Pak, dan D. kita coba yang B ya. Ya. Oke, beri tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, kita akan membahas bab 7, yaitu meyakini Nabi dan Rasul. Harapannya kita menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan Nabi. Ada yang tahu? Oke, Dimas. Nabi adalah yang diutus Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Oke, benar. Baik, tadi adalah pengertian Nabi yang sudah disampaikan oleh Dimas. Selanjutnya, Rasul. Apa yang dimaksud dengan Rasul? Ada yang tahu? Oke, silakan Rafi. Oke, betul. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Novi dan Dimas mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Pertanyaan berikutnya,
ada berapa nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ya, silakan. Apa? 25 nabi. Siapa saja yang tahu satu? Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Yunus, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Shuaib, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Oke, baik, terima kasih Priska sudah menjawab. Jadi ada 25 nama-nama nabi dan rasul ya yang harus kita ketahui. Nama-namanya sudah disebutkan oleh Priska. Yang berikutnya, nabi dan rasul memiliki tugas enggak nih? Ini dong. Tugasnya apa? Ada tahu enggak? Oke, silakan Dinda. Sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pemberi perlindungan, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai terdakwa. Oke, terima kasih Dinda. Jadi itu merupakan tugas-tugas seorang nabi dan rasul. Bisa dipahami? Baik anak-anak, tadi sudah banyak sekali nih materi yang kita dapatkan, mulai dari pengertian nabi, pengertian rasul, pengertian ulul azmi, pengertian rasul ulul azmi, kemudian sifat wajib, sifat jaiz yang dimiliki oleh rasul. Sekarang anak-anak akan mengamati sebuah video atau film pendek. Tapi sebelum mengamati, nanti anak-anak silahkan membuat kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Kemudian film pendeknya silahkan Anda pelajari bersama-sama, kemudian disimpulkan. Nanti setelah menyimpulkan perwakilan kelompok, saya tunjuk untuk maju ke depan. Paham? Masih semangat? Oke, sebelum itu kita breaking terlebih dahulu. Coba tangannya di atas semua. Jadi kalau seperti ini, nanti saya bilang tutup, buka, tutup, gitu. Yang salah berarti tidak fokus ya. Jadi pandangannya tetap di tangan saya, tapi harus mendengarkan suara saya. Oke, siap? Ready? Tepuk semangat. Tutup. Berarti tidak fokus. Masih banyak yang tidak fokus. Kita ulangi lagi. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka. Mantap. Kita ulang sekali lagi. Yang tidak fokus, nanti nyapu halaman kelas ya, sampai hilang pasiennya. Udah, pokoknya harus fokus. Kita fokus ulang. Oke, tangan dibuka, ditutup, buka, tutup. Masih tidak fokus lagi. Salah gini kok. Ya, aku yang salah, guys. Oke, teman-teman. Oke, setelah ini silahkan langsung membuat kelompok, masing-masing kelompok 4 anak. Silahkan, boleh. Siap. Mejanya digabungkan menjadi satu. Silahkan. Baik anak-anak, setelah dibagi kelompoknya menjadi 8 kelompok, kemudian Bapak akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Tugas Anda nanti adalah mengamati, kemudian membuat produk, yaitu ringkasan atau kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut dihasilkan dari hasil musyawarah kelompok Anda sendiri. Jelas? Oke, setelah ini kita perhatikan. Assalamualaikum, Pak. Bapak pulang nih. Waalaikumsalam, Pak. Capek, Pak. Gimana kerjaan hari ini? Lancar aman terkendali kan? Ya lumayan, Pak.
Ya udah segera bersih-bersih ya Pak. Ntar lagi Mama siapin makan malam. Alhamdulillah lan Ma. Pasti nonton drama kesukaan nih. Pantes langsung hibrid. Kalau ada orang ngomong boleh didengar dulu toh, atau ya dijawab dulu, kagak langsung hibrid. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah selesai. Dari anak-anak tadi memperhatikan film, kemudian membuat sebuah produk yaitu ringkasan atau kesimpulan yang dikerjakan secara bersama-sama. Berikutnya tugas anak-anak nanti setelah selesai pelajaran, hasil kesimpulan anak-anak ini dibuat dalam Canva, kemudian dijadikan sebuah poster dan diupload di akun medsosnya masing-masing, bisa Instagram, Facebook, atau WA. Jelas? Bagus, sudah jelas. Setelah ini kita akan tahu nih hasil kesimpulannya apa saja. Kita coba cek dari kelompok 6. Coba kelompok 6 yang dari tadi hasil Anda mengamati video itu apa ya kesimpulannya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kita akan cek lagi nih hasil ringkasan atau kesimpulan dari kelompok 8. Coba kelompok 8 kita cek apa yang disimpulkan dari menonton film tersebut. Kami dari kelompok saya tadi saya perwakilan dari kelompok 8 membacakan kesimpulan yang telah kami buat. Adalah siapa menaati Rasul Muhammad, sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka apabila kepada kita itu menjadi kelompok yang haram mereka. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Intinya bisa disampaikan mengenai tentang ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini kita coba pada kelompok 4. Ya silakan kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 ingin membacakan hasil kesimpulan kelompok kami. Rasulullah SAW bersabda, sebutlah nama Allah, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Bukhari dan Muslim. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi intinya sebelum melaksanakan satu kita harus membaca Bismillah. Kalau makan kita harus menggunakan tangan kanan. Bisa dipahami? Oke. Karena sudah paham dan jelas, langkah terakhir dari pertemuan kita yaitu nanti adalah latihan soal. Ada anak random yang akan saya panggil, kemudian maju seperti tadi untuk menyelesaikan kuis yang ada di depan. Jika soal di depan nilainya sudah memenuhi standar, maka pelajaran ini kita nyatakan sukses. Jelas ya? Siap ya? Oke, kita langsung mulai ke layar depan. Baik anak-anak, ini merupakan latihan soal dari materi pembelajaran yang sudah kita bahas sejak awal tadi sampai hampir penutupan ini. Silakan nanti yang mau mengerjakan bebas tunjuk tangan, nanti Bapak akan tunjuk kemudian maju ke depan. Dikerjakan dengan baik. Jika nilainya masih kurang, berarti kita akan mengulang pelajaran ini di pertemuan yang akan datang. Jelas? Oke, langsung saja kita mulai. Siapa yang mau mulai terlebih dahulu? Oke, silakan maju. Oke, latihan soal kuy. Oke, kita start. Salah satu perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah yang mana? Dipencet ya, dipencet ya. Oke, yang ini? Yang merah, guys. Oke, betul. Hei.
Nomor 2, siapa yang akan maju? Ya, silahkan. Sikap yang mencerminkan keimanan kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan digital adalah? Yang ini? Oke, betul. Baik, materi yang Bapak sampaikan sudah selesai. Ini saatnya menyimpulkan secara keseluruhan materi yang sudah Bapak sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Oke, baik. Beri hapus. Berarti yang bisa menentukan? Ayo, silakan. Iya, baik. Tepuk tangan. Yang bisa menentukan? Ya, silakan. Nabi dan Rasul memiliki karakter ketentuan dalam diri mereka. Oke. Tepuk tangan. Yang terakhir, ada yang bisa menyampaikan? Oh, silakan. Kesimpulannya apa? Oke. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pertemuan pertama pada materi meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Mari kita